Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tanfahu biha wanadona wa ta'una nyaman amruhu ibaduna sayana yakun fayakun. Sholawat Muhammad. Semoga dan wassalawat kita akan bisa bersolawat ta'umirah. Semoga Allah akan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit dan bala-bala yang akan menimpa kita semua. Dan telah kita di hari yang akhir kita akan dapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah. Nah sahabat, ini kembali lagi ya, ini di momen sore hari ya, suasana di kandang Sobat Ngarit. Ya, mereka lagi pada mukbang nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa ya? Kita ngebahas plus minusnya ya antara breeding dan fattening itu lebih menguntungkan yang mana gitu. Oke, kita pelan-pelan ya di sini kita bahas ya sahabat. Pertama kita untuk ngebahas yang apa ini? Yang fattening aja ya. Jadi fattening atau penggemukan. Ini sistemnya kerja lebih simpel dan mudah ya. Yang jelas karena peternak cukup memperhatikan pakan serta minumnya. Apalagi kalau pakan sudah berbentuk fermentasi ya sahabat. Jadi pembuatan fermentasi pun kan tidak setiap hari ya. Kita membuat fermentasi itu paling 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau stoknya masih banyak ya, kita juga mengingat waktunya saja gitu. Jadi dari segi perhatian ya, itu lebih banyak menyita waktu untuk si breedingnya. Jadi untuk yang fattening atau penggemukan ini perhatiannya tidak serumit dengan si breeding gitu ya sahabat ya. Dan untuk si fattening ini setelah cukup jangka waktunya kita menentukan ya. Jadi si kambing penjualan bisa langsung sekali keluar gitu. Jadi untuk si peternak bisa lebih detail ya, ngitung untung dan ruginya gitu. Misal mulai kita memasukkan bibitnya itu kita modal sekian puluh juta. Habis itu pakan sekian juta. Nah, dari hasil jual akhir sekian juta itu kita tinggal menguranginya. Jadi lebih jelas gitu loh perinciannya sahabat. Itu kalau untuk yang fattening atau penggemukan. Nah, terus untuk yang breeding. Jadi breeding itu kelebihannya ya kita modal sekali bisa beruntung berkali-kali gitu ya. Tentunya dari peranakannya gitu. Nah, ini merupakan nilai plus ya dari cara sistem breeding. Jadi breeding ini kalau seandainya kita ya mentok-mentoknya kita itu tidak punya modal untuk memelihara kambing, kita bisa memulai dengan sistem gaduh sahabat. Gaduh itu misalnya orang punya kambing, habis gitu kita ikut memeliharanya gitu. Jadi terus nanti kalau kambingnya itu beranak ya, jadi kita dapat bagian. Nah dari situ kita dapat modal untuk beternak kambing sahabat. Itu jadi solusi ketika kita benar-benar niat tapi kita nggak ada modal ya. Terus untuk breeding
untuk pakannya itu memang sedikit boros ya dibanding dengan sistem fatteningnya, sahabat. Karena ndak kambing, ndak sapi ya. Kalau betina itu memang makannya itu banyak banget gitu. Terus di saat si betina mulai birahi ya, kita ya harus siap atau OTW mengawinkan ya. Itu kan juga butuh pengawasan. Selanjutnya terus nanti bunting, persiapan melahirkan, dan ketika si betina menyusui, bagaimana bagaimana cara merawat cempe-cempenya, itu juga kita benar-benar harus fokus gitu. Bagaimana agar si cempe-cempenya itu bisa tumbuh dengan sehat dan sempurna gitu. Nah, dari sini si peternak harus benar-benar mampu fokus ya sahabat ya. Fokus ngasih perhatian yang lebih gitu dibanding kita dengan sistem yang fattening gitu sahabat. Jadi kendala si breeding ini ya seperti apa ya? Terkadang cemplenya itu lahir secara prematur. Nah, itu kendala-kendalanya. Terus juga di saat hamil itu bisanya kembung. Terus habis gitu kejang-kejang kayak gitu. Itu memang salah satu kendalanya dari si breeding. Pokoknya si peternak ya harus benar-benar siap ribet ya kalau sudah terjun di sistem breeding ini, sahabat. Karena memang ya itu tadi, dari segi perawatan kita harus intens gitu ya, lebih intens daripada kita dengan sistem yang fattening. Nah, seperti ini adalah calon-calon indukan ya. Jadi ketika kami ada cempe-cempe baru ya atau yang baru dilahirkan itu kalau ada yang betina itu kita sisihkan ya, kita sortir gitu ya. Jadi yang kelihatan nggak bagus kita jual ya setara umur 3 sampai 4 bulanan itu. Nah, itu kita jual. Setelah itu ya udah kita pilih yang bagus calon indukan gitu, sahabat. Nah, seperti ini kalau ini si ganteng di sini ini disatukan tempatnya sama para betina untuk memancing birahinya gitu, sahabat, ini maksud hatinya. Nah, itu tadi kendala dari si breeding ya. Terus kalau kendala untuk si fattening atau penggemukan, itu biasanya setelah dibongkar atau semua pada keluar ya, biasanya ketika pembelian bibit harganya itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Setelah masuk atau waktu pengisian ya, si peternak harus juga siap untuk melatih atau bahasa Jawanya itu belajari gitu ya. Tentang apa? Tentang adaptasi untuk cara makannya gitu. Karena kan ya maklum kan masih baru gitu ya, masih adaptasi gitu. Ini suatu tantangan tersendiri untuk si peternaknya ya. Dan biasanya untuk awalan si kambing itu bisa mencret karena belum terbiasa dengan makanan misalnya yang dari sana misalnya ada apa ya pohon ketela misal. Terus di sini kita kasih seperti rumput atau ramban gitu. Jadi kan perlu adaptasi itu bisa mengakibatkan mencret, sahabat. Dan nanti mesti agak kurusan gitu karena memang ya itu tadi waktunya adaptasi gitu ya. Tapi tenang, jika si kambing-kambing ataupun sapi mengalami mencret itu kita bisa antisipasi dengan ngasih makan daun jambu biji ya, atau kita kasih diapet itu juga bisa, atau sawo yang masih muda itu kita parut, habis itu kita campur dengan kunyit, itu biasanya sembuh, sahabat. Jadi kesimpulan di sini apa? Kalau kita hitung ya, misal dengan modal yang sama, lebih untung mana antara breeding dan fattening? Fakta di lapangan ya, fakta di lapangan tentu saja lebih untung yang breeding. Karena apa? Ya cukup dengan modal sekali kita bisa untung berkali-kali ya. Dengan catatan kita harus lebih mengeluarkan waktu atau ekstra perhatian ya. Kalau untuk di sistem breeding itu prosesnya ya kembali lagi ya, juga tergantung dari apa? Rezeki si peternaknya. Karena apa, sahabat? Namanya kalau juga nggak rezeki ya gimana lagi ya? Ya kadang ya banyak yang mati. Kalau nggak gitu ya, walaupun itu modelnya si betina itu bagus ya kita planning, wah ini besok menjadi babon-babon yang bagus gitu. Ternyata malah majer. Sahabat tahu majer nggak? Majer itu maunya cuman kawin doang tapi nggak bisa bunting, itu majer, sahabat. Ya itu kalau udah urusan sama rezeki ya. Jadi ya yang penting kita usaha ya, yang namanya usaha ya. Terus kita lantari dengan doa, semoga Allah akan selalu mengijabah ya, kita mempermudah urusan kita biar rezeki kita bisa lancar gitu ya, sahabat.
Tapi kok kenapa ya sekarang masih banyak banget ya justru yang terjun di sistem fattening atau penggemukan? Ya alasannya itu tadi, pengerjaannya kan lebih simpel daripada yang breeding itu. Yang jelas para beliau-beliau itu ya selain ternak ya, itu kan beliau punya pekerjaan yang pokok gitu ya. Jadi kalau untuk ternaknya itu paling cuma sebagai sampingan saja. Jadi mereka ada modal ya, dibelikan ternak untuk sampingan aja gitu. Jadi pengurusannya pun mereka juga nggak mau ribet amat, yang penting ada untung. Udah, itu aja. Jadi simple, nggak usah muluk-muluk gitu sahabat. Nah ini si ganteng ya, Masya Allah. Karena di sini ada ini, kalau sore itu kan ada totoran ya, totoran itu apa sih? Ya penghangat gitu loh sahabat. Nah jadi dianya suka main-main di situ, akhirnya mukanya bengus-bengus ndak jelas ini. Seperti ini suasananya. Nah inilah manfaatnya kita ya. Kalau kita punya pertanian tapi nggak ada ternak itu rasanya kurang afdol gitu. Karena limbah-limbah dari pertanian ya, kita bisa bawa pulang ya, ada daun pisang, ada daun ketela, ada rumput gitu ya. Jadi untuk pakan ternak kita, nah setelah nanti ada kotorannya ya, kotorannya kita buang ke sawah lagi gitu. Jadi sebagai pupuk ya, pupuk organik gitu. Makanya antara pertanian sama peternakan itu berantai ya sahabat ya, saling membutuhkan gitu. Jadi keuntungan antara beternak sama pertanian itu masing-masing ada manfaatnya gitu sahabat. Oke sahabat, mungkin sayang aku cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bisa menjadi gambaran ya untuk sahabat-sahabat pemula yang mau terjun ya. Ada uang ya, kita investasikan ke ternak. Mungkin ini bisa menjadi gambaran ya. Aku harus terjun di bagian mana gitu. Jadi yaitu tadi ada plus minusnya. Kalau masalah untung-untungan, tetap aja untung di breeding, tapi jenengan harus siap dengan segala resiko atau perhatian yang lebih ya terhadap ternak Anda, kayak gitu. Untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas karena berkat doa sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong doanya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya karena semua itu adalah gratis. Salam sukses untuk panjenengan semua ya. Salam berinvestasi. Semoga keberuntungan ada pada panjenengan semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Jangan lupa terus bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye. I love you all.